Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan segala puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi yang alhamdulillah atas karunia dan inayahnya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan, kesempatan, kelapangan dan memberikan nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karenanya kita sebagai umat muslim tentunya berharap menjadi muslim yang terbaik, yakni yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini atau pada kajian kali ini Allah turunkan ridhonya, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ampunannya, meskipun kita berjarak jauh atau hanya bisa dilaksanakan dengan di media. Mudah-mudahan tidak menyurutkan kita untuk semangat thalabul ilmi. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sama-sama curah limpahkan kepada baginda alam qudwah hasanah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in dari awal sampai ke akhir, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya tergolong umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang husnul khatimah. Amin Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Ta'lim Baitul Anwar yang mudah-mudahan Allah muliakan, bersyukur hari ini Anda bisa menyapa ikhwah semua, ibu-ibu yang solehah semua pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita yang kedua dengan daring atau dengan media ini membawa keberkahan dan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya pribadi diberikan amanah oleh salah satu jamaah untuk membahas tentang istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat ini merupakan dua hal yang berurutan susunannya. Ya, kalau misalkan didefinisikan apa itu istighfar serta apa itu taubat. Ya. Mana yang harus didahulukan? Apakah kita harus istighfar dulu ataukah kita harus bertobat dulu? Nah, dalam hal ini istighfar dan tobat dua hal yang menjadi prasyarat. Prasyarat apa? Prasyarat kita bisa masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya istighfar dan taubat adalah kunci keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Baik, Anda akan menyampaikan atau membahas satu persatu, yaitu tentang istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar itu adalah thalabul maghfirah. Ya, kalau kita definisikan yang makna istighfar, istighfar artinya adalah thalabul maghfirah. Apa itu thalabul maghfirah? Memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata maghfirah, ya, kata maghfirah ini asal katanya diambil dari
Mikfaratun, al-mikfaratun. Apa makna al-mikfarah? Al-mikfarah itu secara harfiah, mikfarah itu maknanya adalah tutup kepala atau helm untuk prajurit yang akan maju ke medan perang. Ya, kebayang ya. Jadi kalau para prajurit yang akan maju ke medan perang, mereka memakai helm, memakai penutup kepala yang keras, yang mungkin terbuat dari besi atau baja, yang sekira-kira pedang itu tidak bisa menembus kepala kita, tapi akan terhalang dulu oleh helm kita. Itulah mikfar. Ya, dari katanya saja kita sudah tahu. Mikfarah atau makfirah, setidaknya mikfar, penutup kepala ini setidaknya memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai untuk menutupi. Ya, mikfar itu menutupi apa? Menutupi kepala kita. Nah, fungsi yang kedua adalah melindungi kepala kita daripada sebetan pedang. Kemudian apa korelasinya dengan magfirah? Nah, magfirah karena memiliki fungsi dua. Yang pertama adalah menutupi, yang kedua adalah melindungi. Menutupi dari apa? Ketika kita memohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, tutupi aib saya, tutupi kesalahan saya, tutupi dosa saya, jangan diumbar ya Allah. Jangan sampai orang lain mengetahui terhadap dosa yang pernah saya lakukan. Ya Allah, tutupi, jangan buka, baik di dunia maupun di akhirat. Itu maknanya. Makanya ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim menjelaskan, ketika kita beristighfar kepada Allah, maka dalam hati itu yakinkan, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya memiliki dosa ini ya Allah, tutupi dosa saya ini ya Allah, tutupi di hari nanti ketika engkau membuka mahkamah pengadilan di akhirat, ya Allah, tutupi ya Allah, tutupi aib saya, tutupi dosa saya dari mata-mata manusia yang zalim, tutupi dari orang-orang yang akan mengkhianati kita, yang akan membongkar aib kita. Sehingga perbanyak istighfar. Salah satu fungsi daripada istighfar adalah untuk menutupi. Jadi perbanyak istighfar ketika kita berbuat salah, istighfar. Ketika kita berbuat dosa, istighfar. Fungsi istighfar adalah untuk menutupi, untuk menutup dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ditutup dan diperlihatkannya di hadapan makhluknya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebaikan. Artinya dosa kita itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang kedua adalah melindungi. Apa makna daripada melindungi? Ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Artinya dalam hati itu yakinkan, ya Allah, lindungi diri ini ya Allah, lindungi keluarga ini ya Allah dari dosa yang pernah saya lakukan. Karena jangan salah, setiap dosa itu memiliki efek. Setiap dosa yang kita lakukan itu berdampak. Jangan-jangan kenapa anak saya itu kok susah sekali untuk disuruh sholat? Jangan-jangan disusahnya anak kita disuruh untuk sholat itu karena dosa kita. Kenapa keluarga kita itu istilahnya awet rajet? Kita sudah lama berkeluarga, ini namun kehidupannya jauh daripada kata romantis, jauh daripada kata sakinah, mawadah, warahmah. Kenapa bisa seperti itu? Jangan-jangan itu karena ada dosa yang belum kita istighfari dan dosa belum kita taubati. Selain itu juga, dosa itu mampu menutup rezeki kita. Dosa itu mampu menyulitkan segala usaha kita. Oleh karenanya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk melindungi diri kita. Ya Allah, jangan sampai dosa yang pernah saya lakukan, maksiat yang pernah saya lakukan, kesalahan-kesalahan yang dulu pernah saya lakukan itu jangan sampai
efeknya berdampak pada diri pribadi ataupun keluarga ataupun saudara-saudara muslim yang lainnya. Oleh karenanya, coba lihat di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah menjelaskan dhaharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terbukti rusaknya alam semesta ini itu karena dosa-dosa manusia, itu karena tangan-tangan manusia. Apa yang Allah lakukan, apa yang Allah timpakan, Allah akan tibakan berbagai macam kemadaratan di bumi tersebut. Ketika kita merusak pepohonan, gunung-gunung digundulin, pohon-pohon yang ada di gunung ditebangin dengan tanpa aturannya, maka ketika Allah menurunkan air hujan, bukannya membawa keberkahan daripada air hujan tersebut, justru malah mendatangkan banjir dan longsor. Itu sengaja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kesalahan kita, kesalahan manusia itu sendiri. Zalim dia terhadap dirinya dan terhadap alam semesta. Oleh karenanya, perbanyak istighfar. Karena apa? Dosa kita akan berdampak pada diri kita atau bahkan kepada keluarga kita. Itu. Apa balasan bagi orang yang suka beristighfar? Ini Masya Allah. Dicoba hadirah semuanya buka di dalam surat Nuh ayat 10. Ketika Nabi Nuh ini berdakwah. Nabi Nuh itu Masya Allah ya, usia berdakwahnya Nabi Nuh itu kurang lebih 950 tahun usianya ya. Usianya Nabi Nuh itu kurang lebih 950 tahun. Namun pengikutnya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada nabinya Nabi Nuh, ada sebagian ulama mengatakan hanya 70 orang, ada yang mengatakan hanya 80 orang. Bahkan keluarganya sendiri memusuhinya, istrinya sendiri memusuhinya, anaknya Kan'an juga memusuhinya. Nabi Nuh ini berdakwah kepada kaumnya siang malam. Sudah siang malam, kemudian juga Nabi Nuh ini berdakwah dengan cara sir, rahasia ataupun dengan terang-terangan. Apa yang Nabi Nuh sampaikan kepada kaum-kaumnya ketika Nabi Nuh berdakwah kepada mereka? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka Nabi Nuh pun berseru, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, banyak istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Ghaffar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ini makna Ghaffar dengan Ghafir. Allah memiliki salah satu Asmaul Husna yaitu Al-Ghafir. Tetapi di dalam Al-Qur'an ini bahasanya menuliskan dengan kata Ghaffar. Apa makna Ghaffar? Ghafar artinya adalah banyak sekali ampunan yang Allah sediakan, banyak sekali ampunan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beristighfar. Apa jaminan Allah? Lanjutkan ayat tersebut. Yursilis samaa alaikum midrara. Bagi orang-orang yang beristighfar, bagi orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan curah air hujan yang sangat lebat. Lebatnya air hujan tersebut membawa keberkahan, membawa keselamatan, membawa kesuburan untuk penduduk-penduduknya di muka bumi tersebut. Yursilis sama alaikum midra. Apalagi selain yang pertama, Allah akan menurunkan sifat Ghafar, diampuni semua dosa-dosanya. Yang kedua, Allah yursilis sama alaikum midra, Allah turunkan air hujan yang membawa keberkahan. Hujan itu nikmat. Artinya kehidupannya akan Allah cukupkan. Apalagi tidak cukup hanya sebatas itu aja. Allah melanjutkan dalam surat tersebut, wa yumdidkum bi amwali wa banina. Masya Allah. Wa yumdidkum bi amwal. Wa yumdidkum, dan Allah akan tambah-tambah kepada kalian semua. Bi amwal. Ini amwal, bukan malun. Amwal, dengan berbagai macam harta benda. Allah cukupkan kehidupan dunianya, Allah cukupkan lahan pertaniannya, suburkan lahan pertaniannya, lahan usahanya, juga Allah tambahkan harta-hartanya.
Ya, berbagai macam harta, karena bahasanya di sana adalah amwal, artinya banyak sekali harta yang Allah akan tambahkan kepada orang-orang yang banyak beristighfar. Apalagi yang ketiga, wa yumdidkum bi amwali wal banin, anak keturunan. Allah turunkan kenikmatannya berupa air hujan, Allah turunkan kenikmatannya berupa tambah harta yang sangat banyak, juga Allah berikan keturunan kepada mereka. Ya, wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang keempat dan yang kelima, Allah jamin kepada mereka apa? Jannah. Allah berikan kepada mereka, suburkan. Jannah itu kalau bahasanya adalah ladang, bahasa kitanya ladang pertanian. Ladang pertanian kalau di dunia makna jannah adalah ladang pertanian yang sangat hijau. Ya, lahan yang sangat hijau. Kemudian di sampingnya ada sumber air, yaitu wa anhara, sungai-sungai. Coba bayangkan pemandangan lahan-lahan yang hijau yang menyejukkan mata, kemudian di sampingnya ada sungai yang mengalir. Artinya ladang tersebut tidak akan pernah kering karena dekat dengan sungai yang mengalir kepadanya. Itu kalau gambaran dunia. Gambaran akhirat, Masya Allah, jannah di sana maknanya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang banyak istighfar. Itu baru di dunia. Di akhiratnya apa? Di akhiratnya, di dalam surat Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Nanti bagi orang-orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan sediakan surga. Surganya sebesar apa? Surganya seluas langit dan seluas bumi. Bayangkan. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, yang lebarnya, yang luasnya seluas langit dan bumi yang dihamparkan. Dan Allah berikan itu kepada orang-orang yang memperbanyak istighfar. Makanya Masya Allah, makanya disunahkan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita atau menyunahkan kepada kita untuk membaca istighfar setiap pagi. Makanya ada zikir pagi, ya, zikir pagi dan zikir sore. Seyognya lah kita untuk membaca atau mendawamkan zikir pagi dengan zikir sore. Bahkan disunahkan untuk membaca sayyidul istighfar. Apa itu sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah sayyidul istighfar, ya, atau rajanya, pimpinannya istighfar. Makanya di dalam zikir pagi, di dalam zikir pagi dan zikir sore itu ada doa tersebut. Makanya kita sunnah untuk senantiasa berzikir dan beristighfar setiap pagi dan setiap sore, ya. Nah, mungkin jamaah bisa memahami, ya, makna daripada istighfar serta pahala bagi orang yang memperbanyak istighfar. Rasulullah saja yang tidak memiliki dosa, ya, Rasulullah saja yang tidak memiliki dosa itu senantiasa beristighfar, ya. Yang Rasulullah tidak memiliki dosa dijamin masuk surga serta diharamkan masuk neraka, itu tidak kurang dalam sehari itu membaca istighfar 100 kali. Kita bagaimana? Oh, kita juga suka baca, Ustaz, ba'da sholat 3 kali. Aduh, minim sekali, ya. Ba'da duhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 waktu, 5 kali 3, berarti sehari semalam kita hanya membaca istighfar 15 kali saja. Sedangkan Rasul yang punya jaminan surga sampai 100 kali. Kita yang belum punya jaminan surga, belum tentu juga kita tidak akan Allah masukkan ke dalam neraka. Masya Allah, ancin sekali, ya, untuk membaca istighfar. Yuk kita beristighfar bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khantaya. Perbanyak istighfar itu.
Bahkan ada salah satu istighfar yang disunahkan ya, salah satu istighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu Rasulullah begitu suka sekali kalau istighfar itu dengan doa tersebut. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu tentang istighfar. Kita masuk pada taubat. Apa itu taubat? Taubat itu artinya kembali. Taubat itu artinya meninggalkan perbuatan maksiat, kembali ke perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urutannya mana dulu? Taubat dulu atau istighfar dulu? Tentu saja pertama harus istighfar dulu. Perbanyak dulu istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, kalau istighfar itu istighfar itu menghapus dosa. Nah, setelah itu niatkan dalam diri untuk tidak kembali perbuatan dosa. Ya, untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Tidak kembali kepada perbuatan dosa namanya adalah taubat. Ya, itu seperti itu. Makanya kalau taubat ini ada syarat-syaratnya. Imam Nawawi mensyaratkan kalau kita berdosa kepada Allah, maka minimal ada 3 syaratnya. Yang pertama, kita harus istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyesal telah melakukan dosa tersebut. Ya, yang ketiga adalah berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Itu. Nah, tetapi kalau misalkan kita memiliki dosa atau ada hubungannya dengan hak adami, ada hubungannya dengan sesama manusia, maka ada 4 kewajiban kita atau syarat daripada tobat tersebut. Selain daripada yang 3, yang keempatnya adalah menyelesaikan hak adami kita dengan orang lain. Kalau seandainya yang berhubungan dengan barang, misalkan pernah diambil barangnya, ya, pernah dimakan barangnya, maka harus mendatangi rumah tersebut, kemudian meminta halalnya kepada orangnya, kepada orang yang punya, meminta ridhonya. Kalau seandainya dia tersebut harus membayar, ya kita harus membayar sesuai dengan harga barang yang kita ambil tersebut. Atau masih ada barang yang kita ambil, kita kembalikan. Nah, itulah kewajiban kita ketika ada dosa dengan sesama manusia. Itu. Teringat salah satu kisah yang Masya Allah ya, Imam Bukhari itu karena begitu waraknya beliau, waktu masih remaja, dia itu kan begitu senang sekali berburu. Imam Bukhari ini senang sekali berburu. Suatu ketika dia sedang latihan mana? Ketika sedang latihan memanah, ternyata anak panahnya itu meleset atau dia keluar jalur sehingga menancap di pagar tetangganya. Ini bukan ke orangnya, tapi ke pagar tetangganya tersebut. Apa yang beliau lakukan? Dia langsung menangis. Imam Bukhari ini dia langsung menangis, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para sahabat yang lain kaget dan menghampiri Imam Bukhari tersebut. Wahai Imam, kenapa engkau begitu sedih sekali? Kenapa engkau begitu menangis sekali hanya karena anak panah yang menancap di pagar rumah orang lain? Apa jawab Imam Bukhari? Wahai saudaraku, saya takut kalau seandainya anak panah itulah yang menjerumuskan saya ke neraka dan menghambat saya masuk surga karena saya telah zalim. Yang harusnya masuk panah itu tujuan ke sana, ternyata malah menancap di pagar orang lain. Orang lain tersebut belum tentu ridho ketika pagarnya tertancap oleh panah saya. Sehingga apa yang dia lakukan? Ini Imam Bukhari tersebut dia bangun dan dia mendatangi orang yang memiliki pagar tersebut. Kemudian dia memohon maaf, meminta ampun, meridhokan dan lain sebagainya. Apa jawab orang yang punya rumah? Wahai Imam, jangankan engkau tertancap, jangankan pagar saya tertancap oleh panah engkau, kalau seandainya rumah saya harus dirobohkan karena engkau suruh, maka aku akan robohkan. Ini Masya Allah karamah daripada Imam Bukhari. Itulah orang-orang yang wala, orang-orang yang menjaga diri, hati-hati terhadap orang lain. Maka inilah ya, kita harus menghindari perbuatan salah, perbuatan maksiat yang berhubungan dengan orang lain. Itu seperti itu. Baik, kembali kepada tobat. Jadi tobat ini adalah
istighfar yang telah sempurna. Ya, ketika telah sempurna tahapan-tahapan daripada istighfar, baru kita taubat. Bagaimana cara taubat? Cara taubat bisa diawali dengan sholat taubat. Sholat taubat 2 rakaat, niatnya bagaimana? Silakan. Niat sholat sunat taubat. Kemudian apa? Kemudian setelah selesai sholat baru berdoa, beristighfar. Tadi syarat yang 4, istighfar, kemudian menyesal. Ini berempat kalau ada hubungan dengan manusia ya. Kalau hanya salah kepada Allah berarti 3. Perbanyak istighfar, kemudian menyesal, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan di sana sebutkan dosa apa yang telah kita lakukan. Ya. Nih kalau misalkan dosa kepada Allah, ya Allah, saya tobat ya Allah karena saya telah meminum minuman khamr umpama, dan saya berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi. Ataukah misalkan ya Allah, bertobat ya Allah, saya telah meninggalkan sholat secara sengaja dan saya menyesal dan saya tidak akan pernah mengulangi lagi. Itu sebutkan kesalahan kita, sebutkan dosa kita yang pernah kita lakukan. Ya, itu menurut Imam Nawawi itu harus disampaikan seperti itu. Ya, itu tentang taubat. Perbanyak apa bacaan taubatnya atau bacaan istighfarnya, yaitu yang tadi yang pernah saya sampaikan. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, di sana sampaikan apa kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita menyesal, setelah menyesal kita berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Ya, itu seperti itu. Nah, setelah taubat apalagi yang harus dilakukan? Ingat ya, setelah kita taubat, kalau kita istighfar, ikuti dengan amal soleh. Ya, ikuti dengan amal soleh, dengan amal-amal yang baik, amal yang soleh, baca Al-Quran, bersedekah, sholat, jaga, ya, jangan sampai kita bolong lagi, atau bahkan jangan sampai kita terakhir. Cari ibadah yang utama. Cari ibadah utama itu apa? Kalau melaksanakan sholat yang wajib, misalkan bagi ikhwan, bagi bapak-bapak, misalkan cari yang utama itu apa? Sholatlah dengan berjamaah, sholatlah di masjid, dan sholat pada awal waktu. Nah, itu umpamanya. Kemudian kalau sedekah misalkan, coba sedekah dengan terang-terangan, atau sedekah dengan secara sir. Sedekah terang-terangan, kelihatan zahirnya, kelihatan barangnya, kelihatan orangnya. Saya berikan ini uang, saya berikan ini makanan, saya berikan ini sesuatu. Ada yang sedekah sir, tiba-tiba ada nomor rekening misalkan yang butuh bantuan, langsung kita transfer tanpa ada konfirmasi apapun. Sekarang mudah kan? Oh, ini ternyata yayasan ini, sekolah ini, atau orang ini membutuhkan bantuan. Saya akan transfer. Itu sir, rahasia. Nggak usah konfirmasi, misalkan oh di sana ada nomor telepon yang sudah meminta bantuan, kita konfirmasi sekian, nggak usah. Ikhlaskan aja biar Allah ya subhanahu wa ta'ala akan membalas. Nah, itu seperti itu, masya Allah. Kata Rasul, orang yang bertaubat at-taibu minadz dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat atas kesalahan-kesalahannya kaman la dzanbalah, seperti dia tidak memiliki dosa sedikit pun. Oleh karenanya, yuk mari kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, menjaga diri dari berbuat salah, menjaga diri dari berbuat maksiat, baik sengaja maupun tidak disengaja, baik kepada Allah apalagi terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita memudahkan kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendawamkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Insyaallah apabila ada suatu hal yang mengganjal atau yang membutuhkan penjelasan, bisa dibahas pada kajian nanti ya, di grup masing-masing, di grup pengajian kita. Demikian, wal afa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.